Nah, golongan yang ketiga adalah golongan khalatu amalan salihan wa amalan sayyi'an fa'tarafu bidzunubihim. Golongan yang ketiga, dan golongan ini paling banyak, golongan yang mencampurkan amal soleh dan amal sayyi', perbuatan baik dicampur dengan perbuatan buruk. Nah, orang-orang yang berada pada kelompok inilah yang bila dihisab amalnya ternyata lebih banyak amal baiknya, ia selamat. Tetapi kalau amal baiknya kalah dengan amal buruknya, maka dia dimasukkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah, na'udzubillahi min dzalik. Pada siang hari ini kita diberikan sehat wal-afiyah. Kita lanjutkan ibadah salat zuhur kita dengan bersama-sama i'tikaf di Masjid Negara, Masjid Istiqlal yang kita cintai dan kita banggakan ini. Kita bermuajahah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf, kita buka kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrab ila Hadrati 'Allamil Ghuyub, sebuah karya besar Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, pada kesempatan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang al-mizan, al-hisab, al-a'mal. Melanjutkan itu, ada hal yang perlu dijelaskan adalah tentang neraka. Saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi manusia itu dalam 3 kelompok. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Yang pertama adalah orang-orang yang nanti sudah dijamin masuk surga, dan yang kedua orang-orang yang pasti masuk neraka. Nah, golongan yang ketiga adalah golongan khalatu amalan salihan wa amalan sayyi'an fa'tarafu bidzunubihim. Golongan yang ketiga, dan golongan ini paling banyak, golongan yang mencampurkan amal soleh dan amal sayyi', perbuatan baik dicampur dengan perbuatan buruk. Nah, orang-orang yang berada pada kelompok inilah yang bila dihisab amalnya ternyata lebih banyak amal baiknya, ia selamat. Tetapi kalau amal baiknya kalah dengan amal buruknya, maka dia dimasukkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah, na'udzubillahi min dzalik. Kita sudah jelaskan pada kesempatan yang lalu bahwa nanti umat manusia itu ketika dibangkitkan di yaumil mahsyar, manusia itu tidak lebih seperti sebuah tanda pada seekor binatang ternak, sebuah tanda kecil.
Oleh karena itu hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, sebelum datangnya hari kiamat, sebelum kita dibangkitkan, mari kita sama-sama evaluasi diri. Mari kita sama-sama pelajari agama dengan baik agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat di dunia, hasanah di dunia, selamat di akhirat, hasanah di akhirat, dan terjaga dari api neraka. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, jangan berani-beranian. Jangan berani-beranian berbuat buruk. Coba lihat dalam surah Al-Waqi'ah, panjang banget disebutkan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Orang-orang yang ada di kelompok kiri, maka mereka akan mengalami kerugian. Ia berada di angin topan yang sangat panas, yang datangnya dari api neraka, dan asap-asap tebal. Kalau kita kebakaran, misalnya kita ngelihat kebakaran, asapnya begitu hitam, nggak bisa ngelihat apa-apa saking besarnya. Wa dhillim min yahmum. Seperti itu kira-kira diceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah. Nggak ada dingin-dinginnya, semuanya panas semuanya, kagak ada dingin-dinginnya. Kabarnya ada pesawat yang mati AC-nya. Ya Allah, itu semua orang kepanasan bukan main. Bagaimana kalau neraka nanti? La baridi wala karim, kagak ada dingin-dinginnya. Innahum kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Mereka orang-orang yang ngaku-ngaku dan menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang wajar. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Nggak malu tuh berbuat dosa, bahkan dia omongin kemana-mana, dia omongin berbuat dosa begini, dia bangga. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil. Orang yang begini nih, orang yang bangga-banggain dosa, ini calon-calon api neraka. Maka hati-hati, kalau kita punya dosa, jangan dibangga-banggain, jangan dicerita-ceritain, sehingga akhirnya orang pengen berbuat juga. Jangan. Ini malah membangga-banggakan dengan dosa. Yusirruna 'alal hinthil 'azim. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Mereka bertanya, orang-orang yang masa hidupnya itu kaya dengan cara-cara yang zalim, orang-orang yang elit, penuh dengan segala kemewahan dan keistimewaan, mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan nanti di hari akhir. Apakah kami setelah mati dan jadi tulang belulang kami akan dibangkitkan? Pasti. Setiap orang akan dibangkitkan
dan mempertanggungjawabkan seluruh amal dan perbuatannya. Maka para hadirin bapak-bapak sekalian, hati-hati. Jangan sampai kita berani-berani sama neraka. Neraka ini bapak-bapak dan ibu-ibu, Imam Ghazali menyatakan tabaqat. Di dalam surga maupun neraka ada tabaqat, ada darakat. Kalau al-jannatu tabaqat artinya surga itu punya tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang umum, tingkatan yang premium, tingkatan yang istimewa. Sedangkan neraka juga darakat. Neraka itu juga punya tingkatan-tingkatan yang ke bawahnya lebih panas, lebih parah. Maka disebutkan oleh para ulama, neraka yang pertama itu adalah neraka Jahannam. Ini sering paling disebut ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jahannam. Jahannam itu neraka yang paling sering disebut. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Di dalam surat An-Naba disebutkan, sungguhnya di dalam neraka Jahannam itu ada mereka yang mengawasi, mengintip manakala ini sudah ditentukan masuk ke neraka, maka ditariklah orang itu. Ditarik sekuat-kuatnya sehingga oleh Imam Ghazali disebutkan, ketika disebutkan namanya maka seluruh manusia mendengarnya. Si fulan masuk neraka, terkejut. Maka hadirin, hati-hati. Di dalam surat An-Naba udah ditekankan, nanti di neraka itu ada malaikat-malaikat yang siap mencabut siapa saja yang sudah ditentukan masuk neraka. Mirsada artinya adalah pengawas. Kagak bisa lepas, nggak bisa dibayar. Yang masuk neraka Jahannam, ya segera ditarik. Ini neraka yang pertama dan sering disebut oleh orang adalah neraka Jahannam. Yang kedua adalah neraka Sakor. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin lam naku nut'imul masakin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ditanyalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka Sakor, kenapa kamu masuk ke neraka Sakor ini? Neraka yang kedua bapak-bapak ibu-ibu adalah neraka Sakor. Kenapa kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami nggak pernah sholat. Ngaku Islam, sholat kagak pernah. Ngaku orang KTP-nya Islam, ke masjid kagak pernah. Sekali-kalinya ke masjid disolatin, bukan sholat, dia disolatin. Maka sholatlah sebelum disolatkan. Dan kami nggak ngasih makan kepada orang yang miskin. Ingat, orang kaya, kalau kaya berikan sebagian harta untuk orang-orang yang berkebutuhan, apalagi berkebutuhan khusus.
Mari kita sharing, jangan sampai masuk menjadi penduduk sakor. Kemudian mereka adalah orang-orang yang enggak percaya hari akhir. Makanya hadirin sekalian, orang-orang tersebut nanti ditempatkan di neraka sakor. Yang ketiga adalah neraka lagha. Kalla innaha lagha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Sungguhnya api neraka itu lagha, berkobar-kobar. Ini nama dari api nerakanya, lagha, berkobar-kobar. Jadi kagak ada istilahnya adem-ademnya, turun-turunnya. Lagha, berkobar-kobar terus menerus. Maka ketika orang itu dibakar, di dalam surat An-Naba yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, lalu kemudian mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Mereka berharap bahwa mereka jadi abu saja. Tidak. Setelah mereka jadi abu, lalu dibangkitkan kembali dan disiksa seterusnya, abadan, selama-lamanya. Demikian siksa dari api neraka ini. Sampai-sampai mereka di dalam surat An-Naba menyatakan, yaqulu ya laitani. Mereka menyatakan, biarkan aku jadi abu saja supaya saya enggak merasakan sakitnya lagi. Seperti orang mimpi dikejar-kejar maling. Mimpi lagi di dalam mimpi, 3 kali mimpi seperti itu. Nah, jaga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang akan dibakar di api neraka lagha. Kemudian al-hutamah. Ini sering kita baca bapak-bapak, ibu-ibu. Neraka hutamah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah. Berikutnya adalah neraka hutamah, di mana apinya menggelegak. Berarti di situ hutamah bercampur dengan bahan bakar jin dan manusia, yang nanahnya, yang penyakitnya jadi satu di situ. Na'udzubillahi min dzalik. Narullahil muqadah, menggelegak. Allati tattali'u 'alal afidah, yang naik sampai ke ulu hati. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, dalam hadis salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa rendah-rendahnya siksa neraka itu seperti pakai sendal. Sendalnya itu dari api neraka, dan ketika sendalnya itu dipakai menggelegak sampai ke ulu hati, membakar sampai ke atas kerongkongannya. Jadi hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai kayak gitunya supaya kita takut sama api neraka. Supaya kita benar-benar menjaga jangan sampai berani-berani berbuat dosa. Seperti itu kira-kira tingkatan neraka al-hutamah. Kan sering kita baca tuh bapak-bapak, ibu-ibu. Wailul likulli humazatil lumazah. Tuh di situ ada al-hutamah.
Supaya ngingetin sama kita nih, kalau kita udah baca ayat itu, jangan berani-beranian ya sama api neraka. Lalu kemudian ada neraka sa'ir. Namanya neraka sa'ir. Ini ada di dalam surat Al-Mulk. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Di dalam surah Al-Mulk disebutkan di situ tentang as-sa'ir. Ditanyakan, kenapa kamu masuk ke dalam api neraka ini? Karena mereka lalai, mereka ghafil. Mereka mengakui dengan dosa-dosanya. Setelah masuk ke dalam neraka, sesal tiada guna, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang namanya sesal, gak ada yang di depan, adanya di belakang. Makanya sebelum menyesal, dengerin nih apa yang dinyatakan dalam Al-Quran. Sebelum menyesal, jangan berbuat jahat, jangan berbuat dosa, jangan berbuat hal-hal yang akan menimbulkan penyesalan di akhir nanti. Jadi semua yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali ini ada di dalam Al-Quran. Mulai dari Jahannam, kemudian Saqar, kemudian Ladha, kemudian Hutamah, kemudian As-Sa'ir, tinggal dua lagi, Al-Jahim, neraka Jahim. Wa idzal jahimu su'irat, itu disebutkan di dalam surat At-Takwir. Di situ diceritakan tentang orang-orang yang membunuh anak-anaknya dengan sengaja dan dalam keadaan hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Itu disebutkan nanti di akhir zaman anak-anak yang dikubur oleh orang tuanya pada zaman jahiliyah nanti akan bangkit lalu mempertanyakan, dosa apa yang saya buat sehingga kami dikubur hidup-hidup? Kenapa kami dikubur? Karena kami perempuan. Kenapa kalian malu karena memiliki anak perempuan? Nanti akan ditempatkan di neraka Jahim orang-orang yang zalim, orang-orang yang suka membunuh. Mereka ditempatkan di tingkatan ke-6 dari neraka. Dan yang terakhir adalah tingkatan al-hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu di dalam surah Al-Qari'ah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita ingat-ingat. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang ashabul yamin, ashabus shimal, orang-orang yang berhak masuk surga dan orang-orang yang nanti masuk neraka. Wa fariqun khalatu amalan salihan wa amalan sayyi'an, orang-orang yang ngumpulin perbuatan baik tapi juga ngumpulin perbuatan buruk. Dua-duanya dikumpulin, maka semua orang akan dihisab. Kemana kesehatanmu digunakan? Kemana hartamu? Dari mana engkau dapatkan harta? Untuk apa engkau peroleh harta itu? Dan apakah harta yang kalian dapatkan itu dari jalan yang halal? Apakah harta yang kalian dapatkan itu
kalian jalankan di tempat yang halal. Itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Manakala kita tidak bisa menjawabnya, maka tunggulah saatnya pembalasan. Makanya para ulama menasihati kita untuk ihtiyat. Bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu yang udah tahu seperti itu, sering-seringlah datang ke majelis di mana orang-orang saleh berada. Setidaknya dengan berkumpul zikir, maka Allah berikan rahmat ke dalam majelis itu. Dan Allah ampuni setiap dosa orang tersebut. Setiap langkahnya akan menghapus setiap kesalahan. Makanya kalau kita masuk ke dalam majelis, cari jalan yang lain setelah nanti kita akan pulang. Kalau kita pada saat berangkat lewat jalan kanan, pulang kita lewat jalan kiri. Untuk semakin banyak langkah kita, semakin banyak orang yang bermuajahah dengan kita, dengan orang-orang yang saleh, sambil kita beristighfar, sambil kita mengambil barakah. Nah, para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang saya sampaikan, walaupun sedikit, tetapi saya yakin akan bermanfaat bagi kita semuanya dalam mengarungi kehidupan ini. Tentu kita berdoa sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyaknya, dan seterus-terusnya kita doa pada Allah agar kita diselamatkan dunia dan akhirat, agar kita bahagia di dunia tapi juga bahagia di akhirat. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bangsa kita menjadi bangsa yang taat pada Allah, penuh dengan ibadah. Dan negeri kita menjadi negeri yang toto, tentrem, kerto, raharjo. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita berdoa, kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا معنا ولا فينا شقيا أو محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول.